Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID yang masih kita hadapi saat ini. Terima kasih telah hadir di perkuliahan dasar kesehatan lingkungan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syamsir, merupakan dosen pengampu mata kuliah ini. Latar belakang pendidikan saya S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kemudian saya melanjutkan program studi S2 ke ilmu kesehatan di Universitas Hasanuddin juga dengan konsentrasi kesehatan lingkungan. Oke. Berikutnya, pada pertemuan lalu saya sudah menjelaskan kontrak kuliah untuk mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Nah, kita sudah menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS seperti sub CPMK, materi pembelajaran setiap pertemuan serta persentase penilaian pada kehadiran seperti tugas ujian tengah semester dan ujian akhir. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan lingkungan. Nah, sub CPMK pada pertemuan ini yaitu Anda diminta atau memahami atau bisa menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan lingkungan. Nah, sub CPMK ini sangat penting karena berkaitan dengan pokok bahasan pada pertemuan berikutnya seperti konsep sehat sakit, teori higien sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah padat dan cair, pencemaran udara, dan nanti juga materi-materi setelah ujian tengah semester. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan secara detail materi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan outline materi kita. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kesehatan lingkungan. Sebenarnya kita juga akan menjelaskan sejarah ilmu kesehatan masyarakat secara umum, tapi kita nanti akan lebih spesifik ke kesehatan lingkungan. Nah, kita nanti akan memulainya dengan paradigma tradisional terkait sehat sakit atau pengetahuan masyarakat terdahulu terkait kesehatan. Nah, kemudian outline yang kedua ada definisi kesehatan dan juga definisi dari kesehatan lingkungan menurut WHO dan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan, di mana di sini terdapat 17 ruang lingkup dari kesehatan lingkungan. Ada juga nanti ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92. Nah, kemudian di bagian yang terakhir ada permasalahan kesehatan lingkungan. Nanti di sini saya akan mencoba menjelaskan ini dengan memberikan gambarannya terkait penelitian saya yang pernah saya lakukan terkait permasalahan kesehatan lingkungan. Nah, ini RPS yang nanti bisa kalian buka setelah materi ini, dibuka di Open Learning di bagian Read Me First, kemudian membukanya di bagian Information, kemudian ada RPS. Oke, saya mulai. Yang pertama, di sini sebelum saya menjelaskan secara detail tentang sejarah dari kesehatan lingkungan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan sehat. Mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan komentar ya. Apa yang dimaksud dengan sehat? Ada? Izin Pak, saya Pak. Silakan, Yuda. Ya. Menurut saya sehat adalah kondisi optimal suatu individu, baik dari segi rohani, jasmani, sosial maupun mentalnya Pak. Oke, benar sekali. Jadi jika kita bertanya ya tentang definisi sehat kepada masyarakat, biasanya akan beragam sekali jawaban ya yang muncul ya pada masyarakat. Tergantung perspektif atau pengetahuan masyarakat tentang kesehatan itu sendiri. Nah, seperti misalnya di sini dijelaskan bahwa sehat itu bisa dipahami sebagai, ada orang memahaminya sehat hanya sebagai berbadan gemuk ya atau obesitas. Ada juga biasa memaknai sehat harus dengan uang yang banyak, dan juga ada juga yang memaknai sehat misalnya harus berolahraga rutin atau makan makanan yang bergizi ya. Sangat beragam sekali definisi tentang sehat. Nah, begitupun dengan sakit ya. Sakit juga memiliki makna yang
sangat beragam ya di tengah masyarakat. Terkadang masyarakat memahami sakit misalnya harus dengan obat, atau misalnya ada juga masyarakat memaknai sakit itu karena misalnya gangguan mistis atau biasa disebut dengan supranatural ya. Ada gangguan jin misalnya atau yang lainnya. Tetapi intinya di sini dari segi ilmiah bahwa sakit itu karena adanya agen penyakit ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih cara pandang masyarakat terdahulu tentang sehat dan sakit ini. Nah, ini yang pertama tentang sejarah dari kesehatan lingkungan sendiri. Nah, ini ada tokoh yang disebut dengan Hippocrates. Nah, Hippocrates di sini menjelaskan tentang penyakit berkaitan dengan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal ya seseorang. Teori ini dimuat dalam buku dari Hippocrates, On Air, Water, and Places. Nah, di sini Hippocrates pada zaman itu sudah bisa menjelaskan bahwa sakit itu sebenarnya bukan karena supernatural view ya, bukan karena mistis, tetapi karena adanya gangguan dari lingkungan, dijelaskan dalam bukunya. Namun sebagian besar orang masih belum menerima ya anggapan dari Hippocrates ini. Nah, kemudian di tahun 1949, kemudian muncul ilmuwan yang bernama John Snow. John Snow ini terkenal karena dia bisa berhasil kemudian memberikan memberikan sebuah jawaban dari kondisi masyarakat di kota London yang mana ada penyakit yang dulunya mereka sebut sebagai misalnya gangguan gaib. Padahal itu adalah penyakit disebabkan oleh air yang telah terkontaminasi oleh Vibrio cholera. Walaupun John Snow ya belum bisa menjelaskan secara detail ya mikroorganisme yang menyebabkan kolera. Tapi John Snow bisa menjelaskan bahwa ini bukan karena mistis, tetapi karena ada sebuah air yang telah tercemar yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat London. Nah, ini di dalam The Guardian dijelaskan bagaimana John Snow mengungkap ya adanya sebuah penyakit akibat kontaminasi dari air minum masyarakat di Jalan Broad ya. Di sini dia membuat peta. Petanya itu dia data semua sekitar 500 masyarakat, dia tanya kalian minum apa? Kemudian masyarakat itu kemudian mengatakan minumnya di sini dari sumber air ini dan dia kemudian sakit. Maka dia kemudian bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata yang meminum air dari sumber air dari Sungai Thames yang ternyata tercemar itu kemudian sakit. Nah, dia bisa menjelaskan seperti itu dalam bentuk peta seperti ini. Nah, saya sedikit mungkin menjelaskan ini penelitian saya. Nah, di sini ketika John Snow membuat peta seperti ini ya, tapi dengan tradisional, karena sebenarnya bisa kita ini membuat peta sebaran penyakit seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ArcGIS untuk membuat sebaran penyakit ya dengan kalau di sini sih dengan ini ya demam berdarah. Jadi kita bisa mengidentifikasi permasalahan kesehatan dengan menggunakan peta seperti ini. Nah, jika John Snow mungkin hidup di zaman ini, dia akan menggunakan aplikasi ini ya, tapi karena belum ada dulu, jadi dia hanya membuat peta tradisional seperti ini. Sekarang bisa kemudian kita analisis dengan menggunakan peta seperti ini. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, kemudian ada Robert Koch ya. Robert Koch ini kemudian melakukan metode untuk mengisolasi bakteri ya, sehingga kemudian dia bisa melihat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan juga sebenarnya penemuan dari Antonio van Leeuwenhoek, adanya mikroskop, membantu kemudian para ilmuwan bisa menjelaskan tentang terjadinya sakit ya akibat mikroorganisme. Nah, kemudian di tahun 1900-an perkembangan kesehatan dan juga kesehatan lingkungan semakin pesat, dan bahkan di sini ilmuwan yang terkenal dengan teorinya Charles Edward Amory Wislow kemudian mengungkapkan tentang ilmu kesehatan masyarakat ya. Dan ini dijelaskan bahwa the science and the art of preventing disease, prolonging life, promoting physical health and efficiency through organized community effort. Dan di sini ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian melalui. Nah, di sini ada 5 ya poin yang dijelaskan oleh
Winslow. Yang pertama ada sanitasi lingkungan. Jadi di sini aspek kesehatan lingkungan menjadi bagian dalam peningkatan ya kesehatan masyarakat ya. Bentuknya berupa penyihatan lingkungan dengan penerapan sanitasi ataupun penerapan lingkungan yang sehat. Kemudian ada pengendalian penyakit. Kemudian ada juga edukasi masyarakat ya, memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian pengorganisasian, pelayanan kesehatan dan pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian kita pindah ke definisi, apa sih yang dimaksud dengan definisi sehat? Ini sudah dijelaskan tadi sama Yuda, bahwa sehat itu tidak hanya dari segi fisik ya, tetapi dari segi mental, sosial, dan juga sosial ya, mental, sosial, dan fisik ya. Ada 3 elemen ya yang dijelaskan oleh WHO. Artinya ketiga hal ini terwujud, maka orang bisa dikatakan sehat, tidak hanya dari segi fisik. Nah, kemudian juga WHO menjelaskan bahwa untuk bisa sehat itu maka dibutuhkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan minum, tetapi juga harus dilindungi dari ancaman polutan ya, seperti patogen, fisik. Intinya harus juga lingkungan aman dari gangguan-gangguan polutan, baru kemudian terwujud yang disebut dengan kesehatan. Nah, kemudian di sini WHO juga menjelaskan bahwa lingkungan yang dimaksud di sini, yang tadi definisi sebelumnya, bahwa ada lingkungan fisik, biologi, dan sosial yang kemudian mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia kemudian bisa sehat karena dia kemudian terlindungi dari agen-agen biologi ya, fisik, dan juga faktor-faktor sosial. Artinya lingkungan memiliki peranan penting dalam terciptanya kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Nah, di sini kemudian dijelaskan juga definisi kesehatan lingkungan menurut peraturan pemerintah ya nomor 66 tahun 2014. Hampir sama sebenarnya dengan ini ya, WHO ya. Cuma lebih di sini dijelaskan lebih detail ya bahwa kesehatan lingkungan bisa terwujud karena adanya aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Nah, di sini kita lanjut yang ketiga, yaitu ruang lingkup dari kesehatan lingkungan. Ada banyak ya, 17 ruang lingkup. Ada penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengendalian vektor, kemudian ada pencemaran tanah, higien makanan, ada pencemaran udara, pencegahan kecelakaan, pengelolaan limbah cair, ada juga tindakan penyihatan lingkungan, ada juga tindakan sanitasi yang berhubungan dengan epidemi, ada kesehatan lingkungan, transportasi, perumahan, kebisingan, kemudian perencanaan daerah, dan kemudian ada kesehatan kerja dan rekreasi. Ini ada 17. Nah, saya sudah mengirimkan ke kalian link, bisa dibuka. Nah, ini kita kuis dulu ya sebelum lanjut materinya. Silakan nanti masuk ke link tersebut di Quizzes ya, Quizzes. Linknya sudah saya kirimkan ya di grup WA. Nah, kalian nanti buka, nanti tampilannya seperti ini, tulis nama kalian, namanya, kemudian kalian klik mulai ya. Nanti kalau udah klik mulai, saya akan menekan start dari kuisnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini gambarnya ya. Oke, sudah ada yang masuk. Silakan yang lain masuk juga. Oke, di situ Yuda udah masuk ya. Silakan dikerjakan ya. Ada 4 pertanyaan ya, ada gambar, kemudian dipilih aja. Jadi yang sudah masuk juga Dewi sama Dimas. Silakan dikerjakan. Ini terkait ruang lingkup ya, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kita ingin menguji dulu, nah, apakah paham tadi penjelasan dari ruang lingkup ini. Oke. Silakan. Yang lain. Ayo dijawab. Oke, Dimas sudah menjawab, Dewi sudah menjawab. Oke, dipilih aja salah satu ya. Ini satu aja jawabannya. Jadi ada 4 pertanyaan, 4 pilihan jawaban, satu yang benar ya, pilihan ganda. Jadi dipilih aja salah satunya seperti itu.
Oke. Yuda, sedikit lagi, Yuda. Satu lagi pertanyaan. Dimas juga satu lagi ya pertanyaan. Oke. Sudah selesai semua ya? Tinggal Dewi. Hai, Dewi. Satu lagi pertanyaan. Oke, sudah selesai semua ya. Siapa yang benar semua? Ada yang benar semua? Saya, Pak. Yuda ya. Ya, Pak. Dewi Saya juga, benar semua, Pak. Dewi juga benar semua ya. Dimas juga ya. Ya, berarti udah paham ya tentang ruang lingkup dari kesehatan lingkungan. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini untuk tadi WHO ya, ini untuk ini ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 juga menjelaskan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tapi ini lebih sedikit ya. Tapi intinya dia juga hampir sama sebenarnya, ada penyataan udara, limbah padat, limbah cair, kemudian pengamanan limbah gas, radiasi, kebisingan, vektor dan penyihatan pengamanan lainnya pasca bencana. Jadi sebenarnya hampir sama aja. Cuma ini lebih simpel gitu, dipersingkat oleh Undang-Undang Kesehatan. Oke, yang terakhir ini terkait permasalahan ya, permasalahan kesehatan lingkungan. Ini poin terakhir pada materi saya. Pertama adalah permasalahan air bersih ya. Di sini di slide ini dijelaskan bahwa sekitar 2,1 miliar ya orang masih mengalami kesulitan untuk mengakses air yang aman ya bagi kesehatannya. Terutama khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang terpencil ya. Makanya di sini ketersediaan air bersih dan juga sanitasi menjadi bagian dari SDGs, Sustainable Development Goals, karena masih banyak negara yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Ini contoh ya, contoh penelitian saya. Ini ada saya pernah meneliti di pulau namanya Baranca di Baranglompo. Di sini masyarakatnya banyak benar. Ini kalau dilihat ini gambarnya, pulaunya yang kecil tapi penuh penduduk ya. Coba bayangkan bagaimana sulitnya mereka mengakses air bersih. Lingkungan mereka yang ini ya di dekat pulau, di pulau ya, tentu sudah ini ya, salinitasnya tinggi ya, atau asinnya ya, airnya asin ya. Artinya mereka tidak bisa memakai minum. Tapi untuk hygiene sanitasi seperti mandi mereka pakai. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, hal tersebut juga sudah ini memiliki coliform ya, jumlah coliform yang cukup besar. Artinya karena mungkin septic tank-nya yang berdekatan dengan sumber air karena padat banget begitu, akhirnya sumurnya yang digunakan mandi juga tercemar dengan coliform, bakteri coliform. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan serius bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau. Yang berikutnya adalah permasalahan pencemaran lingkungan ya, udara, air maupun tanah. Makanya setiap industri itu harusnya memiliki instalasi pengolahan air limbah ya. Rumah sakit pun juga. Kenapa? Karena limbah yang dibuang tanpa pengolahan bisa menjadi permasalahan serius bagi lingkungan. Tidak hanya lingkungan, bahkan manusia sendiri ya bisa merasakan akibat dari permasalahan lingkungan tersebut. Nah, ini contoh ya. Ini penelitian dari Dimas ya. Dewi dengan ini ya, Yuda ya. Contohnya misalnya di sekitar pabrik tahu ya di Sungai di Karangbomus ya, Karangbomus di sekitar Bendungan Benanga. Nah kita bisa lihat DO-nya ya cukup tinggi di wilayah yang warna ini ya. DO-nya rendah ya, DO-nya rendah di wilayah yang ada pabrik tahunya. Artinya kadar oksigen di sekitar wilayah tersebut berkurang karena adanya polutan-polutan organik ya akibat pembuangan limbah tahu. Nah, tentu ini menjadi permasalahan serius. Nah, ini juga ada penelitian saya bersama Ibu Vita ya, di sekitar Benanga juga. Itu menunjukkan juga beberapa parameter yang diukur ternyata telah tidak memenuhi ya baku mutu lingkungan akibat mungkin limbah domestik atau limbah-limbah pabrik tahu ataupun limbah yang lainnya yang ada di sekitar Sungai Karangbomus khususnya di wilayah sekitar Benanga. Nah, kemudian permasalahan kesehatan lingkungan lainnya seperti vektor ya. Vektor adalah hewan pembawa penyakit ya yang menjadi kemudian penyebab ya terjadinya beberapa penyakit seperti DBD, malaria dan yang lainnya. Juga terkait permasalahan hygiene sanitasi makanan ya.
adanya makanan yang terkontaminasi agen seperti misalnya mikroorganisme ya, atau misalnya agen kimia lainnya bisa menyebabkan manusia menjadi sakit. Saya kasih contoh ya, ini penelitian saya juga. Ini bersama Ismail ya. Ini ada penelitian yang di mana kerang hijau yang berada di sekitar industri ya, cenderung untuk terpapar limbah PB, namanya PB, logam berat, yang kemudian ketika dikonsumsi oleh manusia, maka PB tersebut akan terakumulasi dalam tubuh manusia. Nah, tentu ini bisa menjadi cikal bakal terjadinya penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker atau penyakit karsinogenik yang lainnya. Sehingga hal ini menjadi hal perlu diperhatikan. Oke, kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini yaitu yang pertama, kesehatan lingkungan ini ya mengalami perkembangan ya sepanjang perjalanan manusia, dan kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari segi fisik, kimia, biologi maupun sosial. Dan di sini juga terdapat 17 ruang lingkup dari kesehatan lingkungan menurut WHO, dan juga ada dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92. Dan juga permasalahan kesehatan lingkungan masih menjadi permasalahan serius ya yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ini referensi yang bisa kalian baca setelah mengikuti perkuliahan ini. Ada buku dan juga penelitian saya yang kalian bisa akses untuk menambah wawasan kalian terkait kesehatan lingkungan. Dan nanti bisa membuka kembali ya, saya sudah buatkan video tutorial di bagian learning kita atau LMS kita. Situ juga bisa diakses melalui YouTube, juga ada linknya, silakan diakses kembali. Jadi bisa mengulang kembali materi yang saya jelaskan ini. Kemudian modulnya sudah ada juga dalam bentuk PDF, bisa diakses, dan ada juga studi kasus ya, studi kasus yang saya masukkan dalam learning management system kita, nanti bisa diakses. Nanti untuk menguji pemahaman kalian, silakan nanti mengerjakan kuis ya. Kuisnya di bagian learning activities, di situ ada sekitar 5 pertanyaan, silakan nanti diisi setelah perkuliahan ini. Oke, terima kasih telah hadir di perkuliahan ini, dan saya harapkan tetap semangat dan kita ketemu lagi di perkuliahan pekan depan. Terima kasih.